warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 25, 26 dan 4 ayat 2. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Irdina Amalia Qurratu Ayuni dengan NIM 054. Yang kedua ada Yuliska Dwi Lestari dengan NIM 063. Yang ketiga ada Vicky Julia Rahmandani dengan NIM 068. Yang keempat ada Zumratus Solihah dengan NIM 071. Yang kelima ada Sinta Fatmalasari dengan NIM 084. Yang keenam ada Ikfania Umi Latifah dengan NIM 087. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yakni pemotongan PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Materi kedua yakni wajib pajak PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Materi ketiga yakni tarif pajak dan penerapan PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Materi keempat yakni kasus dan pembahasan PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Materi yang pertama, pemotongan PPh pasal 25, pemotongan PPh pasal 26, dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Pertama, pemotongan PPh pasal 25. Wajib pajak yang mengalami penurunan usaha atau penghasilan dapat mengajukan permohonan pengurangan besaran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Penurunan usaha atau penghasilan yang dimaksud adalah penurunan yang diproyeksi menyebabkan PPh akan terutang kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 26. Yang tertargetkan dalam pemotongan PPh pasal 26 ini yakni pemberi kerja yang terdiri atas yaitu orang pribadi dan cabang pribadi atau unit. Kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ketiga, dana pensiun. Keempat, orang pribadi. Kelima, penyelenggara kegiatan. Dan yang terakhir, badan pemerintah. Penghasilan dipotong PPh pasal 26 juga dibedakan antara penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang yang telah diatur dengan peraturan pemerintah adalah transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal ventura, penghasilan berupa penjualan saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah ataupun bangunan, penghasilan berupa bunga obligasi, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Wajib pajak PPh pasal 25. PPh pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pajak penghasilan 25 termasuk dalam pembayaran pajak terbuka atau langsung teks, sehingga wajib pajak akan berhutang pajak tersebut setiap bulannya. Hal ini tentunya menyebabkan pajak penghasilan 25 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pengisian SPT tahunan, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kredit pajak tersebut ditempatkan dalam kredit pajak PPh yang dibayar sendiri. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri pada PPh pasal 25. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga pada PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya adalah wajib pajak PPh pasal 26, di mana PPh pasal 26 adalah penerima penghasilan dengan status sebagai subjek pajak luar negeri, baik itu orang pribadi maupun badan, selain pemilik usaha tetap atau IUT, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Indonesia.
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan dengan penanggungan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah. Pajak ini sering disebut juga dengan pajak penghasilan final atau bersifat rampung, sehingga pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh wajib pajak ketika melaporkan pajaknya yang terutang dalam SPT tahunan pada akhir tahun. Yang pertama, tarif pajak dan penerapan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara ansuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran harus dilakukan sendiri atau tidak bisa diwakilkan. Muljono menyatakan bahwa pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan. Terdapat 2 jenis pembayaran ansuran pajak penghasilan pasal atau PPh 25 untuk pajak orang pribadi, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan 1 atau lebih tempat usaha. PPh bagi OPPTT ini 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu merupakan pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT ini yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh atau 12 bulan. Yang kedua, tarif pajak dan penerapan PPh pasal 26. Besarnya tarif PPh dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut. Yang pertama, atas penghasilan yang berupa 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan diskonto dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan, dan lain-lain. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya. Yang kedua, atas penghasilan yang berupa 1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan hasil neto. Yang ketiga, atas penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendirinya paling lama 1 tahun setelah perusahaan tersebut didirikan. Yang
Yang ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut, dan tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Poin yang ketiga yaitu tarif pajak dan penerapan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final yang berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Pajak penghasilan 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan berupa bunga dari deposito, bunga dari obligasi, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, hadiah berupa undian, transaksi penjualan saham, transaksi derivatif perdagangan di bursa, transaksi atas pengalian aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Tarif pajak dan penerapan PPh pasal 4 ayat 2 dibagi menjadi 3, yaitu tarif umum, tarif khusus, dan tarif untuk UMKM. Materi selanjutnya mengenai kasus dan pembahasan PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu kasus penghitungan pajak PPh pasal 25. Di sini ada 2 kategori yang akan kita bahas sekaligus terdapat contoh kasusnya. Yang pertama yaitu angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Contoh kasusnya di sini, Tuan Dias menyampaikan SPT tahunan PPh 2014 pada bulan Maret 2015. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2014 adalah 1 juta. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari adalah besarnya sama atau 1 juta. Hal ini karena bulan Januari dan Februari ini masuk pada bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 pada bulan Januari dan Februari ini sebesar 1 juta. Yang kemudian adalah apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahap pajak yang lalu. Di sini contoh kasusnya, berdasarkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Maret 2014, penghitungan besarnya angsuran pajak yang dikenakan itu sebesar 1.250.000. Dalam bulan Juli diterbitkan SKP tahun 2013 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak ini sebesar 2 juta. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan selanjutnya atau bulan Agustus di sini adalah sebesar 2 juta. Penetapan besarnya angsuran pajak ini bisa lebih kecil, bisa sama, atau lebih besar dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak. Nah, kemudian kita langsung saja menggali kasus pajak penghasilan pasal 26. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu Mac adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Kemudian Mac bertempat tinggal selama 183 hari. Mac sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Kemudian dalam bulan April, Mac memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar per bulannya. Kurs yang berlaku saat ini itu tiap
1 dolarnya itu sebesar 11.500. Bagaimana penghitungan PPh pasal 26-nya? Langsung aja kita ke pembahasan, yaitu sebelum kita menerapkan tarif, kita harus menghitung dulu penghasilan bruto, gaji Mike dalam sebulan. Nah, jadi kita tinggal mengonversikan ini 5.000 dolar dikalikan setiap dolarnya itu adalah sebesar 11.500, sehingga dihasilkan gaji Mike sebulan itu sebesar 57.500.000 rupiah. Kemudian untuk tarif pajak penghasilan pasal 26 ini sebesar 20% dikalikan pajak penghasilan bruto. Nah, kemudian langsung saja 20% dikalikan 57.500 ini menghasilkan 11.500.000. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Mike untuk bulan April 2014 ini adalah sebesar 11.500.000. Kasus selanjutnya yakni pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Semisal pada PT Bangun Ruko Selalu menyewakan 1 unit rukonya kepada Dona Natasha, yakni pemilik salon kecantikan bonding. Harga yang telah disepakati dua belah pihak yakni 20 juta per tahun. Dona Natasha menyewa ruko tersebut dalam jangka waktu 1 tahun mulai pada tanggal 1 September 2013 hingga 31 Agustus 2014. Pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2013, di mana Dona Natasha tidak ditunjuk sebagai orang atau pribadi sebagai pemotong PPh atas penghasilan dan persewaan tanah dan gedung. Pembahasannya yakni mengingat Dona Natasha tidak termasuk orang yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh atas penghasilan dari persewaan ruko tersebut wajib dibayar sendiri oleh PT Bangun Ruko Selalu sebesar 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta per tahunnya. Adapun kewajiban PT Bangun Ruko Selalu adalah yang pertama melakukan penyetoran atas PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta paling lambat tanggal 16 September 2013. Yang kedua, melaporkan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi tersebut dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 masa pajak Agustus 2013 paling lambat tanggal 20 September 2013. 3. Kedua ketentuan tersebut telah diatur dalam tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh dari persewaan tanah atau bangunan atau penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai pajak penghasilan pasal 25, 26, 4 ayat 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.